Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir dari bulan yang penuh kemuliaan. Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat yang terbesar itu hakikatnya adalah Allah bimbing hati kita untuk selalu beristiqamah mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai macam ibadah dalam rangka mengambil fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih terpilih, kita masih dipanggil oleh Allah. Kalaulah bukan karena panggilan Allah melunakkan hati kita, kemudian mengekalkan iman dan takwa, kemudian Allah berikan pemahaman kepada kita bahwasanya beribadah itu adalah sesuatu yang memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kita, itu yang diberikan oleh Allah pemahaman. Dengan itulah yang mampu menggerakkan saraf motorik kita, melangkahkan kaki, berada dalam ruangan masjid yang berbahagia untuk bertakarruf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tausiah singkat kita malam hari ini kurang lebih 20 menit bertemakan Ramadan bulan latihan. Bapak dan Ibu, Ramadan itu memang salah satu bulan yang dijelaskan dan disebut secara jelas, dalam Al-Quran. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di antara sebahagian hari di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas bagi petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Artinya bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Jadi sesuatu yang memang disebut dalam Al-Quran, dijelaskan, dibahas, itu memiliki keistimewaan dan memiliki pengaruh yang sangat penting buat kehidupan manusia. Kemudian bulan Ramadan, Allah sediakan sebuah malam yang sangat istimewa, malam Qadar. Dan dalam bulan Ramadan ini juga Allah perintahkan sebuah ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa, shaum. Ini dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa, shaum, itu adalah salah satu ibadah yang memberikan efek kebaikan, baik secara fisik maupun secara ruhani. Secara fisik, dia mampu menetralisir berbagai macam bentuk racun, gula darah, dan antioksidan yang ada dalam tubuh kita dengan berpuasa.
Dan kita rasakan, saya sendiri secara pribadi sedang jamaah dirahmati Allah dengan berpuasa di bulan Ramadan itu, walaupun memang secara fisik ada pengurangan bobot berat badan, tetapi kita merasakan ada sebuah badan yang ringan, fit, sehat rasanya. Itu pengaruh secara fisik. Ibadah puasa secara rohani juga memberikan efek baik. Ternyata dengan ibadah inilah kita mampu merasakan secara langsung penderitaan, kelaparan yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kehidupannya jauh di bawah kesejahteraan yang kita dapatkan hari ini. Kalau kita mungkin belum pernah, ya tidak pernah kita merasakan sampai 3 hari tidak makan, tapi ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pernah merasakan. Puasa memberikan rasa itu, dirasakan, diberikan rasa itu kepada kita. Yang efeknya, imbasnya nanti adalah memanggil empati dan simpati kita. Mudah kita menaruh simpati, menolong bagi mereka yang berkekurangan. Nah, itu efek baik. Jadi sudah jemaah yang dirahmati Allah, karena memang ibadah puasa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang mampu memberikan efek baik, maka itu bisa dikategorikan dan bisa kita artikan sebagai bentuk latihan. Latihan menjadi apa? Yang jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi Allah jelaskan bahwasanya puasa itu goalnya adalah tujuan akhirnya ketika mampu kita melaksanakannya dengan baik, kita penuhi dengan penuh keikhlasan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa saja yang mampu mempuasakan mendirikan bulan Ramadan itu dengan iman dan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala bentuk dosanya yang telah lalu. Ada juga hadis yang sama, ini sama-sama sahih, redaksinya beda. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa saja yang mempuasakan bulan Ramadan itu dengan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya masa lalu. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, ini adalah ketika kita mampu melaksanakan puasa itu dengan penuh keikhlasan, dia mampu menjadi sebuah latihan kepada kita. Maka ketika berbicara tentang masalah latihan, latihan itu tujuannya ada 2 saja. Ada latihan pendidikan, kalau kita kan sering ini orang-orang kantoran melaksanakan pendidikan dan latihan. Pendidikan latihan itu 2. Tujuan itu 2. Yang pertama refresh mind, menyegarkan kembali kompetensi mungkin yang selama ini karena tidak pernah diingatkan, tidak pernah ditunjukkan lagi, tidak pernah dilatih lagi, disegarkan lagi supaya kompetensi itu kembali seperti semula. Ada lagi latihan itu adalah tujuannya untuk mengupgrade, meningkatkan kompetensi. Maka Ramadan itu, bulan latihan itu tujuannya juga 2. Yang pertama merefresh takwa kita, agar takwa itu bertahan. Jikalau selama ini takwa itu mengalami kemunduran, kan karena memang kesibukan kita dengan aktivitas dunia dan godaan-godaan yang lain, terkadang takwa kita itu terganggu. Maka hadirnya bulan Ramadan itu adalah tujuan untuk menyegarkan kembali. Kemudian yang kedua meningkatkan. Dengan apa kita tingkatkan? Maka disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa kita meningkatkan? Dengan apa kita merefreshnya, menyegarkan kembali takwa kita itu? Yang pertama, dengan ibadah sholat. Maka di bulan Ramadan itu kita dianjurkan banyak melaksanakan ibadah sholat sunnah, bukan hanya sekedar sholat fardu saja. Kemudian apa? Kita disyariatkan, dicontohkan dan diminta oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak sedekah. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak beristighfar. Dan semuanya itu sidang jamaah yang dirahmati Allah akan mampu memberikan efek baik terhadap kalbu, hati. Ya.
akan mampu memberikan efek baik ke dalam hati kita. Dan ternyata fisik kita ini akan menjadi baik, baik secara zahir maupun secara batin. Ketika qalbu, hati kita itu baik, hati kita itu salim, selamat. Tapi kalau tidak selamat, maka fisik orang itu juga akan sakit, akan banyaklah penyakit. Jadi iri, dengki, sakit hati, dendam itu memicu penyakit-penyakit fisik, Pak. Dan kemudian ketika kalbu kita itu tidak selamat, dia akan memberikan efek kejahatan juga kepada lingkungannya. Jadi orang yang dengki itu, orang yang iri itu, orang yang sakit hati itu, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang lain. Nah, ini semuanya ibadah yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk menjinakkan, melembutkan hati kita sebagai bagian yang paling inti, bagian yang paling utama di dalam tubuh kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita sudah memahami bahwasanya Ramadan itu adalah bulan latihan bagi kita. Latihannya apa? Latihan untuk menyegarkan kembali ketakwaan kita, latihan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ketika kita sudah pahami seperti ini, apakah? Pertanyaannya nanti apakah? Ketika Allah anugerahkan Ramadan yang sudah kita lalui kurang lebih 26 hari, 26 hari karena malam ini kita malam 27. Ya, malam 27 kan. Malam hari ini kita malam 27. Sudah 26 hari kita kurang lebih berpuasa. Apakah kehadiran Ramadan itu sudah mampu menyegarkan kembali takwa kita kepada Allah? Atau dia sudah mampu meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah? Atau kita termasuk orang yang merugi? Allah anugerahkan Ramadan yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan sama seperti kita, tapi kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, sehingga Ramadan itu berjalan meninggalkan kita tanpa memberikan bekas, tanpa memberikan pengaruh bagi kehidupan kita. Maka termasuklah kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan juga kepada kita, walaupun hanya tinggal 2 hari lagi kurang lebih kita melaksanakan puasa Ramadan. Tapi harapan kita adalah walaupun itu 2 hari lagi, itu mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita semua, mampu mengajak kita untuk bermuhasabah tentang umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah umur yang Allah anugerahkan kepada kita itu sudah mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Hadirin sidang jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah tetap juga memilih kita, tetap juga takdirkan kita semua untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan satu hal lagi, keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan itu adalah Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, beberapa hari ditentukan. Jadi kita tidak bisa menentukan, Pak. Ya, kita hanya bisa mereka-reka, dan ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya biasanya nih Pak. Para ulama pun berpendapat biasanya malam Qadar itu turunnya di 10 terakhir Ramadan pada malam ganjil biasanya. Ya. Tapi malam Qadar itu Bapak dan Ibu, itu kehendak Allah. Dan memang tidak ada orang mampu menentukan kapan datangnya. Tetapi yang jelas Allah
pasti turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Kapan itu? Itu tidak bisa. Yang jelas dia berada dalam bulan Ramadan. Itu apanya? Stok besarnya. Dan pasti tidak akan ada di bulan yang lain. Tetapi malam kapannya itu memang ulama tidak ada yang bisa menentukan. Lalu seperti apa? Seperti apa sebenarnya ketika kita ingin menjadi bagian orang yang bisa dipastikan mampu meraih malam qadar itu? Ya. Ada orang berpendapat, ada ulama pendapat. Ya memang kita manfaatkan mulai dari malam pertama sampai malam akhir malam itu dengan melaksanakan qiyamul lail. Itu makanya ada sunnah Rasulullah untuk melaksanakan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan. Yang jelas sedang jemaah dirahmati Allah, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita jumlahkan dalam bentuk tahun, maka malam satu kali ibadah ketika kita peroleh malam qadar itu nilai ibadah kita itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Artinya apa sedang jemaah yang dirahmati Allah? Ketika kita mampu meraih saja satu kali saja malam qadar itu, maka ibadah kita ini sudah jauh melampaui umur kita. Nah itu. Dan tentunya hanya orang-orang yang berusaha, yang ingin mendapatkan yang dihadiahkan oleh Allah malam qadar itu. Dan mudah-mudahan termasuklah di antara kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum